Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Tiga hari berikutnya berlalu. Ketika dokter peri kecil keluar dari ruangan, semua orang hanya bisa melihat wajah cantiknya yang dipenuhi cahaya merah. Sepasang mata cantiknya agak linglung dan rambut hitamnya tampak sedikit berantakan. Luo Jin dan yang lainnya penasaran ketika melihat ini, tetapi mereka juga tampaknya telah menemukan sesuatu. Mereka saling bertukar pandang dan hanya bertanya tentang kondisi Xiaoyan. Segera setelah itu mereka memasuki ruangan dan melihat Xiaoyan duduk di tempat tidur untuk memulihkan origin Qi-nya. Merasakan kehadiran orang-orang ini, mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Tatapannya bertemu dengan Luo Jin dan Bai Hua sesaat. Merasakan keanehan di mata mereka, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Luo Jin perlahan melangkah maju. Ia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Xiaoyan dengan lembut. Karena khawatir, ia mengajukan beberapa pertanyaan tentang kondisi tubuh Xiaoyan. Setelah mengetahui bahwa racun dalam tubuh Xiaoyan telah sepenuhnya hilang, Luo Jin, Bai Hua, dan yang lainnya akhirnya merasa tenang. 4 jam kemudian, kelompok Xiaoyan, Fang Qi, dan petinggi klan Fang lainnya berdiri di aula besar klan Fang. Pada saat yang sama, Fang Zichong yang telah pulih juga hadir. Fang Zichong berterima kasih kepada Tuan Xiaoyan karena telah menyelamatkan hidupku. Meskipun kesadaran Fang Zichong tidak jelas selama beberapa tahun terakhir, ia masih memiliki ingatan yang mendalam tentang semua yang telah terjadi. Setidaknya dia tahu bahwa Xiaoyan telah menolongnya 2 kali. Menanggapi ucapan terima kasih Fang Zichong yang tulus dan penuh hormat, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Saat dia berdiri, dia membantu Fang Zichong berdiri. Tuan muda Fang terlalu sopan. Karena aku sudah berjanji pada ayahmu, aku tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidupmu. Sekarang kamu aman dan sehat. Aku bisa tenang, ucap Xiaoyan. Setelah racun itu dikeluarkan dari tubuhnya, seluruh penampilan Fang Zichong berubah drastis. Tubuhnya yang awalnya buncit kini menjadi lebih ramping 2 kali lipat. Bahkan matanya yang kendur pun menjadi cerah dan tajam. Cara bicara dan tindakannya juga menunjukkan sikap orang hebat. Dibandingkan dengan Fang Zichong yang ditemui kelompok Xiaoyan beberapa hari lalu, orang di depan mereka seperti orang yang sama sekali berbeda. Sebelumnya, ku dengar Tuan Xiaoyan telah teracuni karena menyelamatkanku. Aku benar-benar merasa bersalah dalam hatiku. Awalnya, aku ingin pergi mengunjungimu, tetapi aku dihadang oleh beberapa temanmu di pintu. Fang Zichong berbicara dengan wajah penuh permintaan maaf. Pada saat yang sama, tatapannya juga melirik Luo Jin dan yang lainnya di samping. Berkat perhatian Tuan Muda Fang, aku baik-baik saja sekarang. Xiaoyan segera menjawab dengan senyum pahit. Sudut matanya tanpa sadar melirik ke arah dokter peri kecil di sampingnya. Ketika dokter peri kecil mendengar perkataan Xiaoyan, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi antara dia dan Xiaoyan di kamar selama 3 hari terakhir. Pipinya yang beberapa saat lalu masih acuh tak acuh, memerah dalam sekejap mata. Untung saja Tuan Xiaoyan baik-baik saja. Ini adalah bahan-bahan obat yang kau minta untuk dikumpulkan sebelumnya. Aku sudah meminta seseorang untuk menaruhnya di dalam cincin penyimpanan untukmu. Pada saat ini Fang Qi yang duduk di kursi pertama tertawa dan melambaikan tangannya dengan lembut. Kemudian, seorang anggota klan dengan hormat berjalan ke arah Xiaoyan sambil membawa nampan. Ada cincin penyimpanan di nampan itu, dan bahan-bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan ada di dalamnya. Xiaoyan mengambil cincin penyimpanan itu dengan satu tangan dan memeriksanya dengan santai. Setelah memastikan bahwa bahan obat di dalamnya benar, dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Fang Qi, "Kalau begitu, terima kasih kepada kepala klan Fang. Sekarang masalah Tuan Muda Fang sudah terpecahkan. Kurasa sudah saatnya kita pergi," ucap Xiaoyan. Luo Jin dan yang lainnya di belakangnya juga berdiri dan menghadap Fang Qi. Mereka sudah lama bersiap meninggalkan klan Fang, tetapi mereka tidak menyangka akan terjadi begitu banyak hal selama waktu ini. Sekarang saatnya untuk pergi. Mendengar perkataan Xiaoyan, bahkan Fang Qi pun tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Tuan Xiaoyan dan kelompoknya baru saja tiba di wilayah ujung selatan dan telah banyak membantu klan Fang. Aku tidak menjadi tuan rumah yang baik dan kamu akan pergi, ucap Fang Qi. Xiaoyan tidak melakukan apapun dalam perjalanan ke klan Fang ini
kecuali membantu Fang Zichong melakukan detoksifikasi. Satu-satunya permintaan yang diajukannya adalah mengeluarkan 30 set bahan obat untuk menyempurnakan pil terobosan dari inventaris klan Fang. Ini bukan apa-apa bagi klan Fang. Mereka mengira bahwa sekarang racun dalam tubuh Xiaoyan telah dikeluarkan. Ia mungkin akan meminta lebih banyak hal. Mereka tidak menyangka bahwa ia akan pergi begitu saja. Kami sangat menghargai kebaikan kepala klan Fang, tetapi kami masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi tidak nyaman bagi kami untuk tinggal di sini. Jika ada kesempatan lain, kami pasti akan kembali sebagai tamu, ucap Xiaoyan. Baiklah, kalau begitu, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Aku hanya tidak tahu mengapa Tuan Xiaoyan bergegas ke wilayah ujung selatan dengan tergesa-gesa. Aku hanya penasaran. Kau tidak perlu menyimpannya dalam hati, ucap Fang Qi. Lembah api berkobar. Ku dengar akan ada kompetisi sekte di sana. Kami hanya ingin ikut bersenang-senang dan melihat-lihat. Setelah ragu sejenak, Xiaoyan berkata dengan ringan. Ketika Fang Qi mendengar ini, ekspresi wajahnya tiba-tiba membeku. Bahkan Fang Zichong yang berada di sampingnya menatap Xiaoyan dengan heran. Jadi begitu? Benar sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang yang menonton kompetisi sekte. Bahkan banyak orang yang berkesempatan untuk bertarung di akhir kompetisi sekte. Pemenangnya bahkan bisa mendapatkan hadiah dari sekte. Hal ini memang menarik banyak murid muda untuk bergabung dengan sekte. Fang Qi tampaknya sangat memahami hal ini. Xiaoyan tidak terlalu memikirkannya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, dia memimpin Luo Jin dan yang lainnya keluar dari aula. Di belakang mereka, Fang Zichong buru-buru mengikuti dan ingin mengantar Xiaoyan dan yang lainnya keluar dari pintu. Ketika kaki depan Xiaoyan melangkah keluar dari aula, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Dia berbalik dan menatap Fang Qi yang masih duduk di kursi. Sudut mulutnya melengkung ke atas dan dia berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kepala klan Fang, jangan lupa bahwa kau sudah berjanji padaku. Kau masih berutang budi padaku. Setelah mengatakan ini, Xiaoyan tidak memperhatikan Fang Qi yang wajahnya telah berubah. Dia melangkah maju dan kelompok itu berjalan keluar dari klan Fang di sepanjang jalan yang mereka lalui. Fang Zichong segera mengikutinya dari belakang. Dia agak tertarik pada masalah perjalanan ke lembah api berkobar yang disebutkan Xiaoyan. Tidak disangka Tuan Xiaoyan juga ada di sini untuk kompetisi besar sekte lembah api berkobar, ucap Fang Zichong. Ya, kompetisi besar sekte lembah api berkobar dapat dianggap sebagai acara besar di wilayah selatan. Aku sudah mengetahuinya sebelum datang ke sini, dan tentu saja harus pergi dan melihatnya. Xiaoyan terkekeh pelan, ekspresinya serius, seolah-olah kata-katanya mutlak. Mungkinkah Tuan Xiaoyan berencana untuk bergabung dengan lembah api berkobar? Tanya Fang Zichong. Xiaoyan memiliki atribut origin ki api. Selain itu, ia memiliki kekuatan alami seperti api surgawi. Begitu ia bergabung dengan lembah api berkobar, ia pasti akan sangat terdidik. Ini tidak diragukan lagi akan membawa manfaat yang tak terbatas bagi orang biasa. Fang Zichong langsung memikirkan hal ini ketika ia mendengar bahwa Xiaoyan akan menuju lembah api berkobar. Mengenai hal ini, Xiaoyan berhenti sejenak sebelum menjawab dengan samar. Ini bisa dianggap seperti yang kau katakan. Mendengar perkataan Xiaoyan, senyum tipis langsung muncul di wajah Fang Zichong. Jika memang begitu, klan Fangku mungkin bisa membantu, ucap Fang Zichong. Langkah kaki Xiaoyan terhenti sejenak saat dia menoleh untuk melihat ke arahnya. Sejujurnya, klan Fangku sebenarnya adalah bawahan lembah api berkobar, ucap Fang Zichong lagi. Oh, jadi begitulah adanya. Kelompok Xiaoyan langsung mengerti ketika kata-kata Fang Zichong diucapkan. Tidak heran dia akan mengajukan pertanyaan aneh seperti itu. Jadi itu karena ini. Karena klan Fang adalah bawahan lembah api berkobar. Jika Xiaoyan benar-benar bergabung dengan lembah api berkobar, posisinya di faksi itu pasti tidak akan rendah di masa mendatang. Tidak akan terlambat untuk mendekatkan hubungan mereka padanya saat ini. Sepanjang perjalanan, Fang Zichong bercerita kepada Xiaoyan tentang hubungan antara klannya dan lembah api berkobar. Menurut Fang Zichong, klan Fang telah bergabung dengan lembah api berkobar 3 tahun lalu. Sebelumnya, klan Fang belum bergabung dengan faksi lain. Alasan mengapa Fang Qi bergabung dengan lembah api berkobar adalah karena tidak ada yang bisa menyembuhkan putranya setelah dia diracuni. Bahkan jika dia menemukan aliansi alkemis, mereka tidak memiliki solusi yang lengkap. Di antara 3 sekte di wilayah selatan, satu-satunya yang bisa dipercaya adalah lembah api berkobar. Agar Master Lembah membantu Fang Zichong, Fang Qi mengambil inisiatif untuk bergabung dengan mereka. Meskipun pada akhirnya ia tidak dapat menghilangkan racun di tubuh Fang Zichong, kepala lembah api berkobar berjanji kepada Fang Qi bahwa ia akan menunggu selama 3 tahun lagi. Setelah 3 tahun, pasti akan ada cara untuk menghilangkan racun dari tubuh Fang Zichong. Namun sekarang karena batas waktunya sudah dekat, siapa yang mengira bahwa orang-orang dari sekte 10.000 kalajengking akan tiba-tiba datang? Jika bukan karena kedatangan Xiaoyan yang tepat waktu, klan Fang pasti sudah menjadi bagian dari sekte 10.000 kalajengking.
Di antara semua informasi yang didengar Xiaoyan, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa Master Lembah Api Berkobar sebenarnya adalah seorang ahli super yang tingkat kultivasinya telah mencapai alam leluhur asal. Siapa yang mengira bahwa ahli seperti itu pun tidak mampu mengeluarkan racun dalam tubuh Fang Zichong. Setelah menjelaskan sepanjang perjalanan, Fang Zichong akhirnya mengirim kelompok Xiaoyan keluar dari rumah. Setelah kedua belah pihak tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal, kelompok itu menuju ke timur. Menurut Fang Zichong, lokasi klan Fangnya tidak terlalu jauh dari Lembah Api Berkobar. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka akan membutuhkan waktu paling lama 2 hari untuk mencapai Lembah Api Berkobar. Jika dihitung, masih ada 5 hari sebelum kompetisi besar antar sekte Lembah Api Berkobar, yang sudah lebih dari cukup waktu. Lembah Api Berkobar terletak di pegunungan yang disebut Pegunungan Api Merah di ujung selatan. Pegunungan Api Merah dulunya merupakan pegunungan terluas dan tandus di ujung selatan. Hampir tidak ada seorang pun yang tinggal di sana, dan bahkan binatang ajaib biasa pun tidak akan memilih untuk tinggal di sana. Pegunungan merah tua yang tak berujung itu seperti tanah yang terbakar yang membentang keluar. Matahari bersinar terik dan tidak ada awan di langit sejauh ribuan mil. Langit yang awalnya biru berubah menjadi merah menyala karena cahaya merah menyala. Suhu udara benar-benar tak tertahankan bagi orang biasa, dan semua tanaman ditakdirkan tidak dapat bertahan hidup di tempat ini. Sejauh mata memandang, tidak hanya tidak ada tanaman di seluruh pegunungan tandus itu, bahkan tidak ada cabang atau daun pohon basswood. Ketika angin kencang bertiup, semua daun dan bunga yang terbang dari hutan pegunungan di kejauhan akan berubah menjadi abu. Semakin dalam mereka masuk, semakin mereka bisa merasakan kesunyian pegunungan itu. Mereka bahkan bisa melihat sungai magma yang tak terhitung jumlahnya mengalir perlahan. Suhu tinggi yang menyengat membakar tanah menjadi warna merah tua yang berkilauan. Tempat ini seperti tanah kosong yang telah ditinggalkan oleh benua. Kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang mau tinggal di sini. Namun pada saat ini, kelompok Xiaoyan yang beranggotakan 7 orang akhirnya tiba di pinggiran Pegunungan Api Merah. Benar-benar seperti yang dikatakan Fang Zichong. Pegunungan Api Merah ini sama sekali bukan tempat yang bisa ditinggali manusia. Meskipun mereka jauh, sekelompok orang itu sudah merasakan hawa panas dari udara. Pakaian mereka sudah basah oleh keringat. Rok panjang yang dikenakan oleh dokter peri kecil semakin melekat erat pada tubuhnya yang halus. Tidak diragukan lagi bahwa bentuk tubuhnya yang montok itu terpampang, membuat imajinasi orang-orang menjadi liar. Xiaoyan menoleh dan menatap sekelompok orang di belakangnya. Seketika, ekspresi canggung tak dapat dielakkan muncul di wajahnya. Meskipun suhu di sini tidak rendah, bagi Xiaoyan yang memiliki api surgawi, ia telah lama terbiasa dengan berbagai jenis panas dan gerah. Sejujurnya, bahkan setelah tiba di sini, ia masih tidak merasakan panas apapun. Namun pada saat ini, wajah Luo Jin dan yang lainnya sudah dipenuhi dengan ketidaksabaran dan penderitaan. Melihat situasi ini, Xiaoyan buru-buru mengeluarkan beberapa kristal es seukuran kuku dari cincin penyimpanan dan dengan cepat menyerahkannya kepada semua orang. Meskipun kristal-kristal es ini tampak biasa saja, saat muncul, beberapa pecahan es halus benar-benar muncul dari udara tipis di udara yang awalnya kering dan panas. Selain itu, bahkan suhu ruangan kecil tempat semua orang berada sebenarnya langsung turun. Ini, apa ini? Suhu di sini benar-benar bisa berubah dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, bahkan wajah Luo Jin pun tak kuasa menahan ekspresi terkejut. Meskipun ia telah melihat banyak harta karun alam dan yakin bahwa pengalamannya tidaklah dangkal, ia belum pernah melihat hal yang begitu menakjubkan. Hanya sepotong seukuran kuku jari saja sebenarnya mampu mengubah suhu tempat ini. Ini adalah... Xiaoyan baru saja membuka mulutnya sambil tersenyum dan hendak memberitahu beberapa orang di depannya tentang benda apa yang ada di tangan mereka. Namun pada saat inilah, tubuh Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Ketika dia buru-buru berbalik, sepasang mata merah gelap yang dipenuhi dengan niat membunuh bertabrakan dengan garis pandangannya. Baru ketika Xiaoyan berbalik, Luo Jin dan yang lainnya akhirnya menyadari sosok aneh yang tiba-tiba muncul di gunung tandus yang jauh. Jubah hitam menutupi seluruh tubuhnya, sehingga mustahil untuk melihat wujud aslinya dari luar. Yang bisa mereka lihat hanyalah sepasang mata merah gelap. Namun tidak seperti Xiaoyan, Luo Jin dan yang lainnya tidak merasakan sedikit pun niat membunuh dari orang ini. Dengan kata lain, orang ini benar-benar menargetkan Xiaoyan. Apa yang terjadi? Tadi jelas tidak ada seorang pun di sana. Mengapa orang ini tiba-tiba muncul? Mereka yakin bahwa selama waktu ini, tidak ada seorang pun yang masuk atau keluar di depan mata mereka. Juga tidak merasakan aura apapun. Namun karena memang begitu, kapan orang di depan mereka ini muncul? Melihat wajah serius Xiaoyan, hati Luo Jin langsung menegang. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Dan mengapa kamu ada di sini? Sambil bicara, tubuh Luo Jin bergerak melindungi separuh tubuh Xiaoyan di belakangnya. Sedangkan Bai Hua juga menghalangi separuh tubuh Xiaoyan yang lain. Minggirlah, aku hanya akan membunuhnya. Suara dingin dan serak terdengar dari balik jubah hitam.
Tidak ada sedikit pun emosi dalam suara acuh tak acuh itu. Dan tatapan orang asing itu tidak pernah meninggalkan wajah Xiaoyan. Pada saat yang sama, di ruang di depannya, energi yang sangat kuat mulai mengembun secara bertahap, berubah menjadi paku berbentuk berlian. Melihat pemandangan ini, Luo Jin dan yang lainnya langsung menjadi gugup. Dokter peri kecil dan yang lainnya di belakang mereka juga bergegas mengelilingi Xiaoyan, masing-masing melepaskan energi dalam tubuh mereka dalam upaya untuk menghalangi serangan orang asing itu demi Xiaoyan. Kalian semua, minggir! Xiaoyan yang dikelilingi oleh niat membunuh yang dingin, mengatupkan giginya dan mengucapkan kata-kata ini. Namun beberapa orang di depannya sama sekali tidak peduli. Minggir! Xiaoyan berteriak pelan. Api surgawi yang ganas juga mulai membakar permukaan tubuhnya dengan hebat. Suhu tinggi yang membakar itu juga sepenuhnya menghapus rasa takut di dalam hati Xiaoyan. Merasakan bahwa auranya telah ditembus, lelaki berjubah hitam itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru pelan. Seolah-olah dia tidak pernah menyangka bahwa bocah pengembalian asal akan mampu menembus tekanannya. Namun ketika dia melihat api surgawi di tubuh Xiaoyan, dia segera mengerti alasannya. Itu saja. Bahkan jika itu adalah api surgawi, itu masih tidak dapat menyebabkan banyak fluktuasi emosional di hati pria berjubah hitam itu. Suara serak dan dingin itu sekali lagi keluar. Sepasang mata merah gelap sedikit terfokus, dan lonjakan energi di depannya segera melesat keluar. Suara angin yang berhembus kencang muncul sesaat, sebelum ruang kosong di depan paku tajam itu tiba-tiba runtuh. Pada saat yang sama, ruang itu berubah menjadi ruang kosong yang tak berujung. Seluruh dunia mulai terdistorsi. Setelah mencapai titik kritis tertentu, ruang kosong yang sudah hancur itu mulai terdistorsi dan mencabik-cabik area langit yang lebih luas. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat kuat dengan mudah mengguncang semua orang di depan Xiaoyan. Kekuatan dahsyat itu langsung menargetkan Xiaoyan. Selama proses ini, pria berjubah hitam itu bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat. Sebaliknya, setelah lonjakan energi melesat keluar, dia mengalihkan pandangannya kembali. Matanya menunjukkan sedikit rasa takut saat dia melihat ke arah kedalaman pegunungan api merah dan bersiap untuk pergi. Namun saat dia hendak pergi, tidak ada lagi aktivitas dari Xiaoyan di kejauhan. Suara tubuh yang ditembus yang seharusnya dia dengar tidak muncul. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Saat menoleh, dia melihat bahwa tempat Xiaoyan berdiri tadi ternyata kosong. Sebaliknya, sebuah bukit di kejauhan telah diledakkan menjadi lubang yang dalam oleh kekuatan itu. Melihat kejadian ini, lelaki berjubah hitam itu langsung mengerutkan kening. Ia tidak menyangka bahwa dengan kekuatan bocah itu, ia akan mampu menghindari serangannya. Namun jika memang begitu, apa yang sedang terjadi sekarang? Penguasa pemecah langit 7 lapis. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari belakang pria berjubah hitam itu. Sosok Xiaoyan keluar dari tirai hitam pekat, memegang penguasa Suan di tangannya dengan api melingkarinya. Dalam sekejap mata, cahaya penguasa Suan telah berdiri di antara langit dan bumi, seolah-olah ingin membelah langit dan bumi, dan langsung turun ke arah pria berjubah hitam itu. Tepat saat hendak mendarat di tubuhnya, pria berjubah hitam itu tanpa tergesa-gesa menoleh, membiarkan cahaya penguasa Suan di atas kepalanya turun. Dia hanya mengangkat satu jari dengan lembut, dan sebuah cahaya berkedip di ujung jarinya. Tampaknya ada kilatan petir antara langit dan bumi. Energi besar yang terkandung dalam cahaya penguasa Suan langsung terputus. Kemudian, dengan suara ledakan, cahaya itu meledak di antara langit dan bumi. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, Xiaoyan langsung terkejut. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, pria berjubah hitam yang termasuk dalam jangkauan ledakan energi tiba-tiba muncul di depannya. Dia mengangkat tangan dan meraih kepala Xiaoyan. Telapak tangan kurus itu dengan cepat membesar di mata Xiaoyan. Meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga untuk membentuk pertahanan di permukaan tubuhnya, dia masih merasakan rasa tidak berdaya saat menghadapi serangan pria berjubah hitam itu. Dia hanya bisa membiarkan telapak tangan di depannya mendarat di kepalanya. Namun pada saat berikutnya, pemandangan beberapa hari yang lalu muncul lagi di tubuh Xiaoyan. Riak energi yang mengejutkan keluar dari tubuh Xiaoyan. Tekanan yang kuat menyebabkan ekspresi pria berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, sosok manusia ilusi tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Sebuah jari menekan telapak tangan orang berjubah hitam itu. Sebuah kekuatan dahsyat segera meletus dan menembus telapak tangan orang berjubah hitam itu. Tak lama kemudian, tubuh orang berjubah hitam itu terpental oleh kekuatan yang tiba-tiba muncul ini. Kemudian, dia melihat sosok yang tiba-tiba muncul. Sosok itu memiliki tubuh yang hampir seperti tubuh manusia dan aura yang sangat kuat. Terutama, wajah yang sangat dikenal oleh Xiaoyan. Sosok yang tiba-tiba muncul adalah Xiao Xuan yang telah tertidur lama. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.